Halo teman-teman semua, kita kembali datang di Ngobrol bareng Abang Worship. Ya, saya Joshua. Dan saya Joshua. Memang yang namanya Joshua nih selalu ganteng ya. Iya, amin. Makanya lu lahir dikasih nama Joshua pasti. Mungkin ya. Kita hari ini ngobrolin apa, Jos? Kita kayak mau aneh panggilin nama gue sendiri. Ngobrolin apa kita hari ini? Kita mau ngomongin soal nyanyi di gereja. Nyanyi di gereja? Ngapain kita ngomongin nyanyi di gereja? Soalnya kalau bisa ke gereja nih, kalau misalnya nggak ada yang mau nyanyi, yang khotbah nggak mau khotbah biasanya. Masa? Wah, itu yang khotbah keterlaluan. Hari ini kita memang ngobrolin kenapa sih kita ada nyanyian, ada lagu, ya, ada musik di gereja. Karena kekristenan itu pokoknya kalau Kristen nyanyi gitu ya. Identik dengan bernyanyi dan bermusik gitu. Ada kebaktian merit nyanyi. Iya. Bahkan kedukaan juga nyanyi. Ya, terus makan-makan nyanyi juga. Iya. Ya, jadi ada apa sih nyanyian dengan kekristenan ini ya? Nah, tapi kita nggak mau ngobrol berdua. Iya, benar. Ya, jadi kita datengin satu orang musisi. Iya, keren banget. Masa? Lu Aku ngefans. Aku ngefans banget. Aku diem aja tadi ketemu di belakang layar. Grogi. Nah, siapa orangnya? Ya, ini musisi yang pokoknya keren banget, top banget lah ya. Nah, sebelum kita perkenalkan, lihat sendiri aja. Iya, dengerin dulu deh yang satu ini dulu ya. Ini dia orangnya. Keren banget. Lu bisa nggak kayak gitu? Aduh, pengen sih. Lu main apa sih? Aku main. Gue denger lu main seruling ya? Pernah ikut SON tit gitu ya. Gue dulu main bass. Gue juga, wah kalau lihat
Kak Berry ini, wah gue pengen gimana ya transfer tangan kayak dia gitu ya. Ngalir gitu. Nah karena nggak bisa akhirnya gue berhenti aja lah, udah nggak usah main bass lah. Tiap lihat dia kayak minder banget. Ya, nah kita undang langsung ya Kak Berry Likumahua. Inilah dia Berry Likumahua. Halo, saya Joshua. Oh jadi Berry nggak ganteng kan? Iya Joshua benar. juga. Ya, kalau Berry memang kadang nomor 2 kan. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Berry ya. Kalau lu panggilnya nggak tahu apalah. Kakak juga lah. Kakak juga. Bung aja Bung ya. Bung itu masa. Mari Bung. Jangan Om tapi bisa. Nah hari ini kita ngobrolin nih Ber tentang musik itu lekat banget dengan kekristenan ya. Nyanyi, musik, lagu. Kayaknya orang Kristen tuh nyanyi melulu gitu ya. Nah Berry sebagai musisi, baik musisi profesional maupun musisi rohani juga ya, sekaligus juga ya, mengomentari ini gimana sih Ber, mesti nyanyi, kenapa sih orang Kristen mesti nyanyi gitu, mesti ada musik? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat sejarahnya mungkin karena memang kekristenan itu kan datang juga dari latar belakang Yahudi ya. Maksudnya kan kita kalau kita belajar sejarahnya kan memang latar belakang Yahudi, dan Yahudi itu memang terbiasa bernyanyi sebetulnya. Mereka punya psalms, mereka punya hymns, dan mungkin tradisi itu awalnya memang diteruskan lalu akhirnya menjadi sesuatu yang akhirnya mengakar juga di kekristenan. Karena kalau kita belajar kayak gue kan suka ngecek gitu kalau di Perjanjian Baru, oh iya Paulus sama Silas juga nyanyi. Bener-bener lu sekolah ini ya, belajar teologi juga ya? Belajar sendiri belum waktunya masih belum cukup, masih main musik dulu. Cuma basically itu sih yang gue perhatiin di sejarahnya. Kalau kita lihat di Mazmur misalnya paling banyak lah, itu kan contoh paling nyata. Lalu kan kalau kita baca juga kayak contoh di Mazmur 22 ya kalau nggak salah, yang Daud bilang Tuhan yang kudus bertahta di atas pujian Israel. Kalau kita lihat pujian itu kan dia di bahasa aslinya terjemahannya tehilah. Tehilah artinya hymn kan? Nggak pernah kan? Baru tahu. Tehilah kan artinya hymn atau nyanyian ya. Berarti memang itu sesuatu yang menyatakan bahwa Tuhan bertahta di atas nyanyian, di atas puji-pujian. Nah makanya mungkin itu yang terbawa sampai sekarang, dan pada akhirnya ya praise and worship menjadi bagian yang penting di gereja, di church gitu. Even di gereja-gereja yang nggak punya alat musik yang modern kayak sekarang, kayak gereja karismatik, gereja Protestan pun tetap ada musik kan. Karena itu menjadi bagian penting untuk menyanyikan hymns. Bahkan kalau dulu-dulu juga nggak selalu ada alat musik ya. Iya, benar. Alat musiknya pita suara itu ya. Bahkan pada awalnya kan kalau kita bicara alat musik di perkembangan gereja itu kan sempat dianggap tabu, heretik gitu kan. Kalau pakai alat musik itu heretik. Jadi harus pakai suara aja. Iya, karena kalau nggak salah saya tuh juga pernah belajar sejarah musik gereja itu ada masanya di mana mereka cuman choir doang. Betul. Cuman choir doang, makanya alat musik kayak merusak gitu ya. Dianggap man-made kan. Kalau man-made itu nggak boleh, jadi harus pakai pita suara. Itu kan sempat dianggap heretik. Tapi lucu sih kalau baca sejarah musik itu lucu, karena nanti dibilang sempat nada minor tuh nggak boleh dipakai. Oh gitu. Sempat kayak gitu. Tapi itu bukan cuma musik gereja ya yang nada minor nggak boleh dipakai. Bukan musik gereja, cuman kan sebenarnya memang karena musik gereja itu pegang peranan penting kan. Kalau kita belajar musik-musik kayak Johann Sebastian Bach, Beethoven, mereka semua kan berasal dari gereja juga. Jadi mereka juga sangat menghindari awalnya. Kalau mereka bikin minor tuh dianggap kayak wah heretik, ini musik setan gitu. Pada masa itu kan kayak gitu. Jadi memang dunia musik secara keseluruhan sendiri sangat dipengaruhi oleh tanda kutip musik gereja. Betul, sangat terpengaruh. Contoh simpel kayak, makanya jadi lucu kalau misalnya, sorry tapi harus ngomong apa adanya ya, brutally honest. Kalau gereja tuh pilih-pilih, wah musik ini nggak boleh main, musik itu nggak boleh. Kita kasih contoh misalnya perkembangan jazz deh. Jazz tuh kan sempat ditolak tuh kalau di gereja miring-miring chordnya. Padahal jazz itu berkembangnya justru dari musik gereja. Kalau kita belajar, belajar sejarahnya di paling bawah akarnya sebelum muncul blues tuh ada gospel, ada singing, ada hymns di bawah akar. Kalau kita punya pohon ada namanya pohon jazz kan. Nah, di paling bawah tuh itu gospel singing, terus work songs. Jadi itu sebenarnya musik jazz aja yang contemporary aja datangnya dari gereja juga. Menarik ya, kita agak ngobrolin sedikit sejarah musik supaya ngerti juga ya. Konteksnya biar jelas. Karena soalnya ada yang bilang jazz itu akar spiritnya tuh pemberontakan katanya kan. Itu kan dari oppression katanya. Dari budak-budak yang ingin merdeka, lalu mereka mengekspresikannya pakai waktu itu akarnya jazz kan ya. Alat musik yang ditinggalkan sama pemilik mereka. Makanya terus kemudian kan itu spiritnya tuh pemberontakan. Jadi kalau main musik jazz di gereja itu kayak spirit pemberontakannya muncul. Itu lu sebagai musisi jazz sekaligus musisi rohani
Kalau menurut gue justru itu jadi sebuah pernyataan yang cocok logi sih. Sebenarnya gitu? kalau dibilang iya, soalnya kalau menurut gue pribadi oke. Kalau dibilang musik jazz itu pemberontakan, terus musik yang boleh dimainin di gereja itu yang mana? Yang himne Rock, pengagungan. British rock gitu misalnya kan sekarang banyak gereja-gereja pakai Brit rock. Iya. Rock akarnya nanti kalau dibilang akar ke belakangnya apa? Banyak kata-kata kotor di sana, Kekerasan. banyak kekerasan, violence. Jadinya nanti nggak akan ketemu. Dangdut Dangdut nanti banyak yang mesum-mesum. Nah, jadi susah kan? Benar. Jadi maksudnya kalau kita mau kotak-kotakin kayak gitu pada akhirnya nanti kita jadi kesusahan sendiri menurut gue pribadi gitu. Karena let's say misalnya jazz. Gue sebagai orang dengan latar belakang jazz waktu gue masuk ke dunia rohani sangat mudah jadinya. Kenapa sangat mudah? Karena gini, di jazz tuh kita terbiasa pakai intuisi. Ya kan kita mau ngapa-ngapain itu intuisi, ekspresi, kita komunikasi sama dialog di panggung gitu. Nah, waktu kita praise and worship itu kan kita hal yang sama sebetulnya, kita pakai intuisi, kita pakai momentum. Bedanya kita bukan ngandelin apa yang terjadi di panggung, tapi kita mendengar apa yang Roh Kudus mau buat. Gitu. Jadi buat gue sebagai musisi jazz jadi jauh lebih gampang. Gue tinggal tiba-tiba, oh Tuhan kayak bicara ini nih, oh ada ayat ini, muncul ayat ini, gue bisa ngebayangin lagu ini, bisa cepet gitu. Karena gue terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya anticipation dan memang serba intuisi. Jadi kalau ngomongin musik itu sebenarnya justru bukan technically musiknya yang harus dipermasalahkan, tapi kalau kita ngomongin di gereja apanya dong? Ya kalau bukan technically musiknya yang harus kan banyak orang tuh berdebat soal technically musik, Yes, gitu kan. yes. Tapi menurut Barry yang lebih esensi apa berarti? Sebenarnya kan pada akhirnya yang lebih esensi kita memahami setiap orang yang ada di bukan panggung ya, bukan panggung, mimbar, mesbah. Mereka harus memahami sebetul-betulnya kenapa mereka ada di situ. Itu dulu esensi pertamanya. Masalah dia bisa tangan ada kromatik kayak, masalah dia bisa main blues atau enggak itu belakangan sebetulnya. Dia harus ngerti dulu kenapa lo ada di situ. Alasan kita worship apa sih? Alasan kita praise and worship apa sih? Apa memang mau cari panggung? Kalau mau cari panggung mendingan jangan di situ. Cari panggung di luar aja ya kan. Karena kalau pelayanan praise and worship itu kan bukan panggung tapi mesbah. Iya, benar. Iya. Nah, kadang-kadang kan kita juga suka jadi salah mengasosiasikan kan. Akhirnya kita lihat ini sebagai apa? Tanda kutip, maaf banget kalau ada yang tersinggung. Cuma nanti orang pikir, oh ternyata memang dia ngejar panggungnya. Oh ternyata bahkan ada yang mungkin dia ngejar PK-nya gitu. Jadinya it's just another word. Lu gitu kan lu, Jos? It's just another word gitu. Aku belum berpenghasilan. Oh, belum. Aku masih sekolah. Ya, memang Joshua ini masih seumuran sama saya ya. Kami ini masih ABG ya. Kembar usianya. Iya, kita selisih setahun doang. Atur. Oke, menarik ya. Kalau lu ngomongin musik, Josh, lu ada something yang mengusik pikiran lu nggak sih, musik gereja gitu? Iya sih, kadang kita dikotak-kotakin gitu, maksudnya kebatas banget gitu kreativitas dalam bentuk kutip ya. Untuk kita kayak bikin aransemen ini tuh kayaknya kok tabu atau nggak cocok gitu. Jadi ya, ada itu orang sih. yang bilang juga trennya sekarang itu bukan ini. Jadi kita mesti ngikutin tren sekarang nih. Iya. Maaf kata kan memang Australia lagi jadi mainstream banget lah ya dalam musik Kristen. Amerika juga kan. Amerika ya Arab yang nggak ada ya. Iya. Gimana sih Ber kalau lu Ber kayak gitu? Kalau gue sebenarnya gini sih, mungkin kebanyakan kita fokus ngelihat musik gereja itu yang kita perhatiin memang nama-nama yang terkenal tadi kayak let's say Hillsong, Elevation, apalagi Battle Church misalnya. Shock of Hope. Wow. Cuman kalau kita lihat sebenarnya kan, oke, tadi ngomong soal Arab misalnya. Gue pernah ngeliat pujian penyembahan Arab. Oh ya? Musiknya Timur Tengah banget. Udah pernah? Kayaknya belum ya. Kita belum Itu pernah. mereka cuma 10 menit, musiknya sama cuma 2 chord, tapi sangat musik yang sangat Arabic banget. Dan lagunya kata-katanya cuma satu, Yeshua. Diulang. Yeshua, tapi satu bener-bener satu kayak hall gitu. Wow. Dan itu Arabic music gitu. Jadi kan pada akhirnya kita balikin lagi. Nah sekarang kalau kita mau bicara tren apa kita mau bicara ekspresi? Karena sebenarnya musik itu kan kita bicara ekspresi kan. Iya. Dan banyak orang mengasosiasikan praise and worship hanyalah berbicara tentang musik. Padahal musik adalah bagian dari ekspresi. Exactly. Praise and worship. Dia bukan mendefinisikan keseluruhan praise and worship. Hanya salah satu bagian. Hidup kita kan praise and worship. Iya, Hidup benar. kita harus jadi praise and worship. Iya. Orang nari itu praise and worshipnya dia. Orang cuma bisa desain itu praise and worshipnya dia. Tapi Bahkan kan- sound engineer pun mengatur Exactly. bagian. itu bagian dari praise and worship. Nah makanya kalau kita terus kotak-kotakin, oh harus ke sana trennya. Akhirnya kita yang menghambat diri kita sendiri. Itu alasannya menurut gua kenapa let's say kita balik ke Tawarikh misalnya. Satu Tawarikh 24 atau 25 kan diceritain tuh
Daud kumpulin musisi-musisi terbaik, 288 orang, praise and worship nggak ada berhenti. Dan gua rasa itu pasti bukan British rock ya. Pasti bukan British rock. Itu maksud gue. Nggak didefinisikan kan musiknya kayak apa? Apakah musik Yahudi nggak pernah diceritain. Karena kalau dibilang di situ kita akan terpaku sama Bener, kita akan mensakralkan itu. Padahal kan kekristenan itu kan milik semua orang, bukan cuma punya orang Yahudi aja. Pada akhirnya, makanya gue pernah bikin album tahun lalu, Dangdut Worship. Iya bener tuh, Why Dangdut not? Worship. Why not gitu? Kenapa kita harus asosiasikan worship hanya dengan satu jenis musik tertentu? Padahal worship itu bukan musik, worship itu pola pikir, lifestyle, hati. Iya. Menarik sih. Iya. Jadi memang yang namanya worship atau menggunakan musik dalam worship harusnya menolong kita tuh untuk lebih bisa berekspresi ya. Betul. Kalau kita menggunakan musik yang lagi ngetren tapi kitanya jadi susah berekspresi, Nah itu dia. nah itu justru malah harus dipertanyakan dong ya. Jadi masalah masih. Tadi kan kayak mention soal Son of Hope misalnya ya. Gue kalau sama Son of Hope seru banget kalau baca komen-komen di YouTube tentang Son of Hope tuh seru-seru banget. Wah ini cuma mamer skill, wah ini sih bukan muji Tuhan gitu. Oh, gua pikir seru tuh. Oh, gua nggak Seru penghakimannya. Seru Penghakimannya yang seru. penerajaman online. Perajaman Stefanus nih kita ya kan. Cuman buat gue sih gini, gue ada di situ, teman-teman Son of Hope, kenapa kita main seperti itu? Kenapa kita main yang rumit, ada tutti, ada segala macam? Kenapa? Itu ekspresinya kita. That's the way you express it. Dan kita nggak pengen cari panggung. Orang kita punya panggung di luar kok. Waktu kita memuji Tuhan ya kita memuji Tuhan dengan apa yang kita punya. Kalau gue punya skill 1 sampai 10, buat Tuhan gue mau kasih 10-10-nya. Kalau bisa Buat 11. dunia, kalau bisa 11. Kalau buat dunia ya gue mau kasih 5. Ya kan lucu kalau kita mau bicara Tuhan tapi kita harus balik ke musik yang nggak sesuai dengan apa yang biasa kita ekspresikan. Dan juga memang punya kemampuannya untuk melakukan Kalau itu. punya why not gitu kan. Jangan sampai tuh yang kita takutin nih ya. Terkesan pamer gitu kan. Terus kemudian nanti lihat Son of Hope kayak gitu. Kita di gereja juga harus kayak gitu. bikin ribet-ribet sendiri. Kok aneh-aneh. Tapi jemaat juga susah berekspresi. Jadi esensinya di situ ya. Menurut gue esensinya di situ. Bahkan mungkin kalau nyanyi Haleluya 12 kali, tapi itu membuat satu gereja mengeluarkan kasihnya ke Tuhan, ekspresi semua, why not gitu kan? Betul. Ya? Wah, menarik loh. Ini cukup mengubah pikiran saya juga ya. Iya. Kita jangan ngejar apa yang lagi ngetren, terus wah ini jago kita mesti kayak gini. Tapi kita ngejar apa yang bisa menolong jemaat untuk bisa mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Dan menurut gue pribadi, setiap gereja, setiap komunitas pasti punya DNA-nya masing-masing. Itu dia. Kan alasannya mereka berkumpul Itu juga dia. ada satu sesuatu yang sama gitu, ada sesuatu yang nyaman. Tapi itu nggak ya makanya tadi jangan sampai semua jadi seragam juga, nggak bagus juga kan. Iya. Kayak gue selalu tahu tempat kalau lagi sama-sama hook, wah this is my expression. Cuma kalau lagi pelayanan di tempat lain yang mengharuskan nggak kayak gitu, ya jangan. Masa gue paksain gitu. Walaupun kadang-kadang orang bakal ngasosiasinya kayak gitu, oh beri buatnya harus semuanya harus susah. Ntar dulu kita lihat dulu DNA-nya kayak gimana nih, jangan dipaksain. Karena nanti ekspresinya balik lagi jemaatnya yang kasihan yang susah. Bagus, mantap, menarik banget. Nah, kita ngomongin kalau ibadah online nih, Jos. Iya, ibadah online. Ya, ibadah online Lagi kan pandemi gini kan susah. kita kan lagi sering nih ibadah online ya. Terus kemudian kan kalau kita lihat to be honest ya, suasana praise and worship dan nggak dapet lah kalau nyanyinya kayak nggak dapet gitu kan, dapet rasanya. Kayak udah mending nggak usah ada nyanyi langsung khotbahnya aja. Banyak yang ngomong gitu. Iya benar. Atau lu jangan berpikir begitu. Aku menikmati kok. Masih bisa menikmati, menikmati. puji Tuhan ya. Nah itu Ber, jadi banyak yang udahlah nggak usah nyanyi langsung khotbahnya aja. Lu ngelihat kondisi online ini gimana? Sebenarnya gini, kalau gue bisa berbicara dari dua sisi nih. Kalau kita bicara secara digital online, memang attention span itu kan udah sangat pendek. Kita nggak kayak zaman dulu orang bisa nonton sesuatu sejam gitu. Hari gini orang attention span dia 5 menit nggak menarik, jangan kan 5 menit, 2 menit nggak menarik dia tinggal tuh. Benar. Nah jadi memang kita harus berpikir ke sana. Kayak gue, ya kebetulan gue juga pelayanan juga di gereja. Dan kalau gue mempersiapkan itu selalu kita keep it simple, jangan sampai lebih dari 15 menit. Kenapa? Karena itu berbicara tentang attention span gitu. Nah tapi di sisi lain juga, berarti sebenarnya yang harus kita kasih pemahaman ke jemaat kan. Problemnya gini, jangan-jangan selama ini lu seneng worship karena rame-ramenya doang. Jadi lu ngerasa baru dapet vibe-nya, kalau rame-rame dan juga ini ada kayak nuansa atmosfernya itu, lighting, jangan sampai kan kita jadi dapet waktu online. Sekarang gue balikinnya kayak gini, coba bayangin gereja-gereja gereja underground di Cina yang mereka kalau ketemu harus di tempat yang tertutup karena mereka terancam kehidupannya, yang mereka harus nyanyi tanda kutip setengah suara, nggak pakai alat musik, udah pasti nggak pakai sound system, mereka tetap berjalan gitu. Nah, pertanyaannya kita balikin ke diri kita masing-masing sebetulnya. Apa yang membuatmu terhambat sampai ngerasa kok nggak dapet ya?
Kita balikin ke diri kita sendiri seharusnya. Apa yang membuatmu terhambat? Apa yang menghalangimu sampai nggak bisa worship seperti biasanya? Karena again menurut gue pribadi worship is about relationship, hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita nggak punya, gimana ya? Karena kalau gue gini sih, gue terbiasa di mobil itu gue bisa nangis cuma gara-gara lagi denger lagu yang Gue pikir karena Jakarta macet banget gitu ya. macet gitu. Gue bisa worship sendiri kayak orang gila di mobil gitu, karena ya bukan jadiin itu kayak gue nih, enggak. Cuma maksudnya gini, itu salah satu contoh karena gue sangat sadar apapun yang gue dapat di hidup ini memang kasih karunia. Nah kalau kita balikin ke situ, sebenarnya harusnya kita bisa ngerti esensinya. It's not about online kek, offline kek, rame-rame kek, cuma 2 orang sendirian kek, baliknya hubungan kita sama Tuhan. Iya. Menurut gue sih itu. Dari 2 sisi tadi makanya. Termasuk juga komsel online ya. Yes, komsel online, komsel offline aja banyak yang udah susah. Worshipnya, Worshipnya, Iya, gitu kan. Apalagi di onlinein gitu kan. Iya, Nah, kalau kayak gitu kan berarti balik lagi apakah kita ini tanda kutip membiasakan diri dan membangun hidup kita setiap hari itu nyembah, terus intim dengan Tuhan gitu ya. Oke, ini makin menarik. Jadi mungkin sekedar untuk penutup ya, kita di sini juga udah sekitar 15 menitan. Nah, mungkin Barry bisa kasih kita kayak apa ya, pesan atau apa sih dalam kondisi transisi ini antara offline online kan masih nggak jelas juga ya. Nah, kita sebagai orang Kristen supaya membangun keintiman dengan Tuhan, itu apa yang kita mesti lakukan sih setiap hari? Kalau gue pribadi sih firman Tuhan sih, nggak ada yang lain sih. Kita baca firman itu menjadi kekuatan, apalagi di situasi kayak gini sih, di saat semuanya serba nggak jelas. Cuman kalau gue pribadi dengan baca firman tiap hari dan makin dalam lagi, itu jadi sesuatu yang membuat gue makin punya drive-nya, atau punya passion, atau punya kekuatan buat ngejalanin. Karena gini, kita lagi dikasih tahu nih sama dunia tentang apa yang terjadi di dunia saat ini. Kalau gue lebih prefer, gue nggak mau lihat ke situ, gue mau lihat ke apa yang Tuhan lagi ceritain tentang hidup gue di firman Tuhan. Jadi buat gue pribadi, baca firman Tuhan itu mendeskripsikan hidup gue, mendeskripsikan role gue, apa yang akan terjadi di masa depan, bahwa apapun yang terjadi, masa depan sungguh ada. Harapan gak akan hilang, ya kan? So, buat gue baca firman Tuhan menjadi kekuatan, dan pada akhirnya, waktu kita worship, again, balik ke online kayak kita mau praise and worship, mau gimana, mau offline, mau online, mau transisi, mau apapun, balik. Karena kita punya hubungan tadi, kita akan merasa sama aja. Justru gue sangat bersyukur dengan pandemi ini loh sejujurnya. Karena kita jadi balik gini, esensinya apa sih sebenarnya? Padahal padahal lu kan tanda kutip musisi gitu ya, yang nampil tanda kutip kan nongol kelihatan gitu ya. Mungkin ada banyak teman-teman yang kayak ya kita jadi nggak bisa pelayanan gitu ya, biasanya tiap minggu nongol. Jangankan di dunia rohani pelayanan ya, di dunia musik industrinya aja banyak yang sekarang berhenti main musik karena mereka ngerasa mereka udah nggak punya kesempatan buat tampil di panggung lagi. Tapi gue balikinnya gini, esensinya adalah Barry Likumahua memang musisi, dia mungkin main di panggung, tapi sebelum itu semua dia adalah worshiper dulu. Jadi kalau gue di kamar pun nggak ada yang nonton, itu gue sama Tuhan. Tuhan nikmati permainan gue, Tuhan menikmati musik gue. Mau orang nikmatin atau enggak itu urusan belakangan. Gitu. Jadi kita ada di dunia ini tujuannya apa? Kalau gue sih kepengen balik ya, I'm a worshiper first instead of a musician gitu. Musisi adalah media gue sebagai worship, buat gue worship. So bersyukurnya di situ. Kita jadi ketemu esensinya. Berarti teman-teman yang pelayanan worship nih, teman-teman tim present worship nih, di masa-masa tanda kutip istirahat mungkin ya. Selah. Nah, Ben, lo ada pesan nggak buat mereka gitu? Kan pasti ada di antara mereka ada yang kayak, ya udahlah, udah nggak pelayanan lagi, gitu kan, gelisah, gitu kayak resah jadinya. Kayak tidak ada penyaluran gitu ya, ekspresi, gitu kan. Nah, lo ada pesan nggak khusus buat teman-teman yang di tim worship nih? Buat gue sih bermusik itu fokus kita memuliakan nama Tuhan. Apalagi kalau teman-teman di tim worship itu memuliakan nama Tuhan. So tambah skillmu tiap hari. Justru kesempatan di pandemi ini latihan lebih gila lagi, belajar yang kamu belum pernah belajar sebelumnya. One day kalau memang pandemi ini kelar ataupun nggak kelar sekalipun, itu akan berguna buat dirimu sendiri karena kita bisa muliain Tuhan lebih lagi. Wow, mantap banget. Jadi kita 15 menit yang berkualitas banget ya. Kayaknya kita pengen perbincangan mahal. Wah, ya untung kita kedatangan Barry kali ini, mantap sekali. Lu dapat apa Josh dari obrolan kita 15 menit ini yang paling kayak mind blowing? Yang paling
sebenarnya di-remind banget ya kalau misalnya tadi KBD bilang worship is relationship, itu bener banget gitu, karena esensinya bukan kita bermusiknya tapi bagaimana kita berhubungan sama Tuhan lewat penyembahan itu sendiri. Itu yang aku dapetin banget. Terima kasih untuk Berry Likumahua ya yang sudah Joshua Berry Likumahua yang sudah bersama-sama dengan kita walaupun singkat ya 15 sampai 17 menit tapi sangat memberikan kita banyak sekali pandangan-pandangan yang benar tentang kehidupan seorang penyembah ya. Penyembah itu bukan cuma yang main musik. Iya. Kita semua adalah Penyembahnya Tuhan. penyembah. So sampai ketemu lagi di ngobrol bareng dengan Abba Worship yang berikutnya. See you. See you, bye-bye.